Setiap hari, suamiku sangat bucin dan perhatian denganku. Tak disangka di ulang tahun pernikahan yang kelima, suami justru memberikan kejutan kepadaku, memperkenalkan istri sirih yang sedang hamil anaknya. Namaku Cika. Aku seorang wanita karir, mandiri, berparas menarik, dan memiliki hidup yang, setidaknya di mata banyak orang, tampak sempurna. Pekerjaan yang stabil di perusahaan besar, apartemen mewah di tengah kota, mobil pribadi, dan seorang suami yang, bisa dibilang, impian banyak perempuan. Revan. Pria mapan, tampan, berpendidikan, dan begitu penyayang. 5 tahun kami menikah, dan selama itu pula Revan tak pernah sekalipun membentakku, apalagi menyakiti fisikku. Tidak ada tangan yang terangkat, tidak ada nada tinggi. Bahkan saat aku marah, ia lebih memilih diam, lalu memelukku pelan sembari berkata, "Sudah, sayang, nanti kalau kamu sudah tenang, kita bicarakan lagi ya." Dia bukan tipe pria yang suka memperbesar masalah. Revan selalu menjadi bahu tempatku bersandar, pelindung yang sabar saat dunia rasanya begitu melelahkan. Dan, tak jarang aku merasa bersalah karena aku tidak bisa memberikan satu hal yang mungkin sangat ia harapkan. Seorang anak. Ya, 5 tahun menikah, dan rahimku masih kosong. Awalnya, kami berdua santai. Kami sepakat menikmati masa-masa awal pernikahan tanpa tekanan. Kami traveling ke luar negeri, mencoba bisnis kecil-kecilan bersama, bahkan membuat channel YouTube couple, yang walau akhirnya terbengkalai, tapi menyimpan banyak kenangan. Namun, waktu terus berjalan. Dari yang awalnya cuma pertanyaan basa-basi, mulai berubah menjadi bisikan-bisikan tajam. Dari "Udah isi belum?" menjadi "Kok belum isi-isi juga sih, kalian?" Dan yang paling menyakitkan, bukan orang luar yang berkata begitu, tapi keluarganya. Keluarga suamiku. Aku masih ingat jelas kejadian waktu itu, ketika kami pulang ke rumah orang tuanya di Bandung, merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Ruang tamu penuh suara tawa. Semua tampak hangat. Sampai salah satu tantenya, Bu Wiwin, berkomentar sambil menyodorkan kue lapis legit ke arahku. "Ini kue kesukaan kamu, Cik. Katanya bagus buat perempuan yang lagi program. Siapa tahu bisa nambah darah buat rahimnya." Aku hanya tersenyum. Pahit, tapi masih bisa kutelan. Lalu datang kalimat berikutnya, dari ibu mertua sendiri. "Kalian tuh nunggu apa sih? 5 tahun loh. Masa belum ada kabar baik juga? Kamu tuh udah umur berapa, Cika? Jangan main kerja mulu, nanti keburu habis masanya." Aku merasakan jemariku mengepal di atas paha. Kutundukkan kepala, mencoba menahan perih yang merayap naik ke tenggorokan. Revan saat itu menoleh ke ibunya. "Bu, kita lagi ikhtiar kok. Jangan ditekan gitu, ya." Tapi ibunya malah mendengus. "Kamu tuh kebanyakan membela istrimu, Van. Coba kamu lebih tegas. Jangan-jangan Cika terlalu sibuk sama kerjaan, makanya rahimnya lupa tugasnya." Deh, rasanya seperti ditampar. Di depan banyak orang, di tengah suasana yang seharusnya bahagia, aku dihancurkan oleh kalimat yang menusuk seperti belati. Setelah pulang ke apartemen, aku langsung masuk kamar. Tak banyak bicara. Revan menyusul setelah menaruh koper. "Cika." Aku duduk di pinggir ranjang, menunduk, mencoba menahan air mata. Tapi ternyata, pertahananku rapuh. Aku capek, Van. Aku benar-benar capek. Suara itu pecah, gemetar. Revan mendekat. Ia berlutut di hadapanku, memegang tanganku dengan lembut.
Aku tahu, sayang. Aku tahu kamu berusaha. Aku tahu kamu sakit hati. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak pernah nyalahin kamu, Van. Tapi kenapa mereka selalu nyalahin aku? Kenapa mereka nggak pernah tanya? Mungkin justru kamu yang... Revan segera menyela, lembut. Kita udah cek berdua, kan? Kita tahu hasilnya. Kamu subur, aku juga baik. Ini cuma belum waktunya. Bukan salah siapa-siapa. Aku menggeleng. Tapi kenapa cuma aku yang disalahkan? Kenapa cuma aku yang dituduh nggak becus jadi istri? Revan menarikku ke pelukannya. SSTT, jangan bilang begitu. Dengar aku ya, bisiknya lembut. Semua ini akan baik-baik saja. Aku janji. Kita hadapi sama-sama. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama. Tanganku mengepal di balik punggungnya. Pelukannya hangat, tapi luka di dalamku tetap berdenyut. Kadang aku mikir kalau aku mundur, mungkin kamu akan lebih tenang. Mereka akan berhenti menyalahkanmu. Mereka bisa dapat menantu baru, yang mungkin langsung hamil 3 bulan setelah akad. Mungkin kamu bisa bahagia. Revan melepaskan pelukannya. Ia menatap mataku dalam-dalam. Jangan pernah bilang begitu lagi. Bahagia versiku cuma ada satu, kamu. Air mataku tumpah. Tapi aku merasa gagal. Jadi perempuan, jadi istri. Sayang, katanya, menggenggam wajahku. Anak itu anugerah, bukan alat ukur cinta kita. Aku mencintaimu karena kamu, bukan karena rahimmu. Aku terisak. Di balik semua kemewahan, di balik senyum kami di Instagram, di balik unggahan couple goals itu, ada luka yang terus membusuk dalam diam. Luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan pelukan, tapi juga tak bisa sembuh kalau aku terus menyimpannya sendiri. Aku tahu Revan tulus. Aku tahu dia ingin menenangkanku. Tahun ketiga pernikahan kami menjadi titik di mana tekanan dari keluarga Revan tak lagi bisa kuanggap angin lalu. Kata-kata yang dulu hanya berbisik pelan di balik telepon atau selipan komentar di acara keluarga, kini berubah menjadi serangan yang datang tanpa jeda, langsung ke arahku. Terutama dari ibu mertua. Ia kerap datang mendadak ke apartemen. Kadang bawa makanan, kadang hanya bilang kangen. Tapi semakin lama, semakin terasa bahwa kunjungannya bukan soal rindu, melainkan penghakiman diam-diam. Siang itu, aku baru pulang dari kantor. Rambutku masih setengah basah karena hujan. Baru saja ingin menaruh tas, suara bel terdengar. Revan masih di kantor, jadi dengan langkah lelah, aku buka pintu. Oh, ibu. Ibu kangen, katanya sambil masuk tanpa menunggu undangan. Tangannya membawa plastik isi sayur dan ayam kampung. Tadi ke pasar, lihat ayam bagus, langsung ingat kamu. Aku hanya tersenyum lemah. Terima kasih, Bu. Repot-repot banget. Kami duduk di sofa. Aku buatkan teh. Tapi baru 5 menit duduk, ibu mulai bicara. Kamu itu udah cantik, mapan, karir bagus. Tapi, Cik, perempuan itu baru dianggap istri kalau bisa ngasih keturunan. Kalimat itu meluncur tanpa jeda, seperti peluru. Aku mencoba tersenyum. Tipis. Kaku. Cika dan Revan masih ikhtiar, Bu. Kami juga pengin punya anak kok. 3 tahun, Cik. Dulu waktu ibu nikah, setahun langsung hamil. Zaman sekarang memang beda, ya? Apa jangan-jangan terlalu banyak beban kerja? Perempuan itu, kalau terlalu sibuk, rahimnya bisa lupa tugasnya. Aku tidak membalas. Mataku hanya menatap gelas teh yang mulai mendingin di tanganku. Lalu beliau menambahkan,
seolah belum cukup. Kamu jangan keras kepala, Cik. Dengar-dengar, anaknya Bu Sari ikut program herbal di Solo, baru 2 bulan langsung isi. Aku menarik napas dalam. Cika juga udah coba beberapa cara, Bu, termasuk herbal dan terapi. Ibu mengangguk, tapi wajahnya masih menunjukkan ketidakpuasan. Ya udah, nanti ibu titip doa, semoga Allah bukakan jalan. Kasihan Revan, usianya makin bertambah. Malam harinya, Revan pulang. Aku sedang di dapur, membereskan plastik berisi bahan makanan yang ditinggal ibu. Ia datang dan memelukku dari belakang. Ibu kesini ya? Aku mengangguk pelan. Tak bicara. Revan menoleh ke arahku, mencium pipiku sebentar. Dia nyindir kamu lagi? Aku tak langsung menjawab. Tapi tanganku yang semula sibuk menyimpan sayur tiba-tiba diam. Bahuku turun, dan akhirnya aku berkata pelan. Katanya, rahimku lupa tugasnya. Revan menghela napas panjang. Ia membalik tubuhku agar bisa menatap mataku langsung. Sayang, kamu jangan masukin ke hati, ya. Ibu memang begitu, tapi bukan karena dia benci kamu. Dia cuma, ya, cara sayangnya beda. Aku menatap Revan, perih tapi tetap berusaha tersenyum. Aku ngerti, Van. Tapi kalau setiap seminggu sekali aku harus dengar hal-hal seperti itu, terus pura-pura kuat, pura-pura baik-baik saja, lama-lama aku capek juga. Dia menarikku ke pelukannya. Kalau kamu capek, istirahat. Tapi jangan pernah merasa harus bertahan sendiri. Aku ada, Cik. Aku memejamkan mata dalam pelukannya. Tapi kata-kata ibu tadi masih menari di kepalaku. Rahimu lupa tugasnya. Kasihan Revan. Perempuan itu baru dianggap istri kalau bisa punya anak. Tapi meski hatiku lelah, aku tak mau Revan ikut terbebani. Dia sudah cukup baik, bahkan terlalu baik. Tak pernah sekalipun menyalahkanku. Saat hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa akulah yang punya gangguan hormonal, dia hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Kita berdua yang nikah. Kita berdua yang tanggung semuanya. Nggak ada salah siapa di sini." Kalimat itu selalu jadi penopangku. Jadi alasan aku masih tersenyum saat bertemu ibu mertuaku, meski dadaku terasa sesak. Aku belajar menahan air mata saat masuk dapur, pura-pura sedang mengiris bawang padahal sebenarnya sedang berusaha tak menangis. Aku belajar menertawakan gurauan pahit dari tantenya Revan tentang, "Kapan nih perutnya buncit? Jangan-jangan kalian terlalu suka traveling sampai lupa bikin anak." Dan aku belajar menghibur diri sendiri di tengah malam, saat bangun karena mimpi buruk dan menatap ke arah kamar sebelah yang masih kosong. Demi Revan, aku bertahan. Demi Revan, aku menelan luka-luka itu dan menyimpannya di dalam, berharap suatu hari nanti semuanya bisa berubah. Kami berdua sudah berikhtiar. Sudah ke dokter spesialis kandungan terbaik di kota. Tes darah, USG transvaginal, HSG, analisis sperma, semua dijalani dengan sabar. Hasilnya, normal. Tidak ada masalah pada kesuburan kami berdua. Dokter menyebutnya sebagai unexplained infertility. Istilah yang ironis. Karena meskipun secara medis tak ada yang salah, kenyataannya, kehamilan tak juga datang. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa. Malam-malamku menjadi sunyi. Revan tertidur lebih cepat sekarang, atau kadang malah belum pulang saat jam menunjukkan pukul 11. Katanya, pekerjaan sedang padat. Banyak proyek, banyak target. Aku mencoba memahami. Aku percaya padanya. Tapi tak bisa kupungkiri, sunyi ini kadang terasa seperti jurang yang perlahan menyeretku ke bawah. Suatu malam,
Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 3.12. Di sebelahku, tempat tidur masih kosong. Selimut masih rapi di sisi Revan. Aku bangkit, berjalan keluar kamar. Dan di ruang tamu, aku melihatnya. Revan duduk di sofa, dengan laptop di pangkuannya dan gelas kopi yang sudah setengah kosong di atas meja. Matanya terlihat letih, tapi wajahnya tetap tenang. "Sayang," panggilku pelan. Ia menoleh, sedikit terkejut. "Kamu belum tidur?" Aku bangun, kaget kamu belum ada di kamar. Ia menutup laptopnya perlahan. "Maaf, aku nggak mau ganggu kamu tidur. Tadi niatnya cuma mau cek email, tapi jadi kelamaan." Aku duduk di sampingnya, menatap wajah yang dulu selalu penuh senyum itu. "Kamu stres ya?" tanyaku pelan. Ia menghela napas, lalu menggenggam tanganku. "Bukan stres, cuma banyak banget yang harus dikerjain. 2 proyek besar masuk barengan. Timku juga lagi kurang orang. Aku harus handle banyak hal sendiri." Aku mengangguk. "Aku ngerti, Van." Lalu, dengan suara lebih lirih, aku menambahkan, "Tapi kamu juga harus ingat, kamu punya rumah. Kamu punya aku. Jangan semuanya kamu tanggung sendiri." Ia menarikku ke pelukannya. Erat, lama. "Aku tahu. Maaf ya. Aku nggak bermaksud ninggalin kamu sendirian. Aku cuma nggak mau kamu makin kepikiran." Aku menggeleng dalam pelukannya. "Justru aku makin kepikiran kalau kamu tiba-tiba berubah, Van. Aku nggak minta banyak. Aku cuma butuh kamu ada." Hening sesaat. Lalu ia mencium keningku. "Aku di sini, Cik. Aku selalu ada. Cuma, kadang aku bingung juga, harus gimana lagi. Kita udah coba semuanya, tapi belum ada hasil. Dan aku tahu kamu diam-diam menyalahkan diri sendiri." Aku menahan napas. Mataku mulai basah. "Aku merasa gagal, Van." "Tapi kamu nggak gagal." Suaranya terdengar tegas, tapi lembut. "Kita cuma belum sampai pada waktunya. Dan kalaupun Tuhan punya rencana lain, aku nggak akan kemana-mana." Tangisku pecah pelan. Aku tak sanggup menahannya lagi. Setiap malam, dalam diam, aku menangis. Kadang di kamar mandi, kadang di dalam selimut. Aku merasa hampa. Merasa jadi perempuan tak lengkap. Semua orang bilang aku sempurna, tapi hanya karena mereka tak tahu bahwa setiap bulan, setiap haid datang, aku menangis sendirian. Namun malam itu, pelukan Revan sedikit meredakan sesaknya. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh di bahunya. Demi keluarga ini, demi cinta kami, aku ingin tetap kuat. Aku ingin percaya bahwa kami masih bisa bertahan, selama kami tetap saling menggenggam. Beberapa hari setelahnya, Revan makin sering pulang larut. Kadang aku sudah tertidur saat dia masuk rumah. Tapi tak sekalipun dia lupa mencium keningku. Tak sekalipun dia lupa menarik selimut untukku, memastikan aku tidur dengan nyaman. Satu malam, aku menunggu lebih lama dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 1.30. Suaraku serak karena terlalu lama menangis. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu sambil memeluk bantal. Ketika akhirnya pintu terbuka, dan Revan masuk dengan wajah lelah, aku langsung berdiri. "Van." Ia kaget melihatku masih terjaga. "Cika, kenapa belum tidur?" Aku memeluknya. Tak berkata apa-apa. Hanya ingin memastikan bahwa aku masih punya tempat untuk berlindung. "Aku kangen," bisikku. Ia membalas pelukanku erat. "Aku juga." Lalu aku menatapnya. "Kamu masih sayang aku, kan?"
Ia terdiam. Lalu tangannya membelai wajahku. Apa pernah aku kasih alasan untuk kamu ragu? Aku tersenyum dalam tangis. Hati kecilku lega. Meskipun dunia terasa sepi, meskipun rahimku masih kosong, Revan tetap ada. Tetap mencintaiku seperti dulu. Hari Minggu biasanya jadi hari yang paling aku tunggu. Bukan hanya karena tak perlu terburu-buru menyiapkan berkas kerja atau dandan setengah mengantuk. Tapi karena itu hari di mana aku bisa menikmati waktu bersama Revan tanpa gangguan. Kami biasanya sarapan di balkon, ngobrol sambil minum teh atau menonton film yang tertunda sejak hari kerja. Tapi pagi itu, suasananya lain. Aku baru saja selesai menata meja makan, menaruh 2 piring omelet buatan sendiri, ketika bel rumah berbunyi. Siapa ya pagi-pagi begini? Gumamku sambil melirik Revan yang masih duduk santai dengan kaos oblong dan celana pendek. Revan berdiri. Biar aku aja yang bukain. Aku mengangguk, kembali ke dapur mengambil jus jeruk. Tapi suara dari arah pintu membuatku menghentikan langkah. Pak Bram, suara Revan terdengar, rendah, agak tergesa. Lalu disusul suara berat dan tenang dari seorang pria, maaf mendadak, Van. Tapi ini penting. Aku mengintip sedikit dari balik dinding ruang makan. Seorang pria paruh baya berdiri di depan pintu. Wajahnya berwibawa, mengenakan kemeja putih dengan jas hitam dan sepatu kulit mengilap. Matanya tajam, tapi bukan tajam yang menyeramkan, melainkan penuh tekanan. Seperti seorang atasan yang terbiasa memimpin banyak orang. Sebelum aku sempat keluar menyapa, Revan memalingkan wajah ke arahku. Sayang, kamu masuk kamar dulu ya. Ini, tamu kantor. Sebentar aja. Nada suaranya halus, tapi ada ketegangan yang tak biasa. Aku sempat ingin membantah, tapi melihat raut wajahnya yang berubah kaku, aku akhirnya mengangguk dan berjalan ke kamar, walau pelan. Pintu kamarku biarkan sedikit terbuka. Bukan karena ingin menguping, tapi aku tidak tenang. Dan benar saja, beberapa kalimat samar berhasil tertangkap oleh telingaku. Keluarga besar nggak bisa nunggu lebih lama lagi, Van. Pewaris harus ada. Pewaris? Aku mengernyit. Apa maksudnya? Suara Revan terdengar lebih pelan, seperti menahan tekanan. Tapi aku tidak bisa menangkap jelas kata-katanya. Hanya ada suara tawa kecil dari pria itu, disusul dengan kalimat lain. Dewan Komisaris mulai mempertanyakan. Kamu tahu artinya kalau mereka mulai tak percaya. Setelah itu, percakapan mereka tak terdengar lagi. Entah karena Revan memindahkan posisi bicara atau sengaja menurunkan suaranya. Aku duduk di sisi ranjang, jantungku berdegup tidak tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Pak Bram? Kenapa soal pewaris disebut-sebut seperti urusan perusahaan? Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga besar Revan yang dari dulu aku tahu sangat menjaga garis keturunan? Atau hanya soal bisnis belaka? Aku mencoba menenangkan diri. Berpikir positif. Ini mungkin hanya urusan kantor. Mungkin pewaris, maksudnya regenerasi kepemimpinan atau semacamnya. Pikirku mencoba menenangkan diri sendiri. 15 menit kemudian, suara pintu tertutup. Aku segera keluar dari kamar, pura-pura baru bangun dari tidur siang. Revan sedang berdiri di dekat meja makan, wajahnya datar tapi senyum paksa terpampang di bibirnya. Maaf ya, sayang, ganggu waktu santainya. Aku tersenyum, walau rasanya dipaksakan. Nggak apa-apa, teman kantor ya. Revan mengangguk cepat. Senior, dulu bareng papa. Dia sekarang di tim penasihat komisaris. Oh. Aku menarik kursi, duduk sambil mulai memotong omeletku.
Tapi suasana tidak sehangat biasanya. Hening. Sunyi. Namun Revan bertingkah seperti tak terjadi apa-apa. Ia bercerita tentang berita saham, tentang proyek baru yang akan ia handle. Membuat candaan kecil seperti biasa. Bahkan sempat mengambilkan aku potongan buah dan menyuapkannya ke mulutku. Dan aku tersenyum. Aku menertawakannya. Aku ikut dalam ritme yang ia ciptakan. Tapi di dalam hatiku, ada pertanyaan yang tidak bisa kutenangkan. Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Keluarga besar nggak bisa nunggu lebih lama lagi, Van. Pewaris harus ada. Dan meskipun aku mencoba berpikir positif, mencoba percaya bahwa semuanya baik-baik saja, rasa curiga itu mulai tumbuh perlahan. Sejak kedatangan pria itu, Pak Bram, sikap Revan berubah. Tidak drastis memang, tapi cukup terasa bagi seorang istri yang mengenalnya luar dalam. Senyum Revan tak lagi setulus biasanya. Ucapannya makin pendek. Matanya sering kosong. Kadang aku melihatnya duduk di balkon lama sekali, menatap langit malam tanpa suara. Atau berdiri di depan cermin kamar mandi terlalu lama setelah mencuci muka, seolah sedang bicara dengan bayangan dirinya sendiri. Awalnya kupikir itu hanya efek dari kelelahan. Proyek kantor memang sedang padat. Tapi semakin hari, aku menyadari, ini bukan cuma soal pekerjaan. Sayang, panggilku suatu malam saat kami berbaring di tempat tidur. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kayak beda banget. Revan menoleh sebentar, lalu mengusap rambutku pelan. Nggak apa-apa kok, Cik. Aku cuma kecapean. Jawaban yang sama. Selalu begitu. Aku mendesah pelan. Tapi kamu kayak jauh. Kayak ada yang kamu simpan. Ia terdiam. Lalu memejamkan mata. Besok aku ada meeting pagi banget. Cik, kita lanjutin ngobrolnya nanti ya. Aku menatapnya. Tapi aku tahu, percuma memaksa. Dan aku tidak ingin memulai pertengkaran. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menciptakan suasana rumah yang hangat. Kupersingkat jam kerja agar bisa pulang lebih cepat. Kubuatkan makan malam kesukaannya, sup jagung buatan ibu mertuaku yang dulu sering membuatnya tersenyum. Kumasukkan catatan kecil ke dalam kotak bekalnya seperti masa awal pernikahan dulu, dengan tulisan tangan. Hari ini kamu hebat, sayang. Jangan lupa senyum. Tapi tak ada satupun yang membuahkan perubahan. Revan tetap pulang larut. Kadang lupa makan. Kadang bahkan langsung tertidur di sofa tanpa melepas sepatu. Aku ingin marah. Tapi marah pada siapa? Ingin menangis. Tapi untuk alasan apa? Aku hanya bisa diam. Dan mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suatu malam, saat sedang mencuci piring, aku mendengar suara langkah pelan dari arah ruang tamu. Revan duduk di lantai, bersandar ke sofa, menatap gelas kosong di tangannya. Aku menghampiri. Kamu belum tidur? Dia menoleh sebentar. Belum ngantuk. Aku duduk di sebelahnya. Kamu gak cerita apa-apa ke aku. Tapi aku tahu kamu gak baik-baik aja. Ia hanya diam. Lalu menunduk. Revan, ujarku lirih. Kalau ini soal kita belum punya anak, aku minta maaf ya. Tapi jangan pikul semua sendiri. Kita ini tim. Revan menggeleng cepat, matanya mulai memerah. Bukan itu, Cik. Bukan salah kamu. Lalu apa? Tanyaku lembut. Ia menatapku sejenak, lalu menoleh lagi. Tangannya mengusap wajahnya sendiri, seperti menahan emosi. Aku cuma capek, tertekan. Banyak hal yang gak bisa aku jelasin sekarang. Kenapa gak bisa? Tanyaku, sedikit memaksa. Karena
Kamu gak perlu tahu semuanya dulu. Aku cuma gak mau kamu ikut ngerasa berat. Revan, aku menyentuh bahunya. Justru karena aku istrimu, aku harus tahu. Aku bukan cuma ada buat senang-senangnya aja. Dia menoleh. Ada kesedihan di sana, ada ketakutan, tapi juga rasa bersalah. Namun seperti sebelumnya, ia hanya menghela napas dan berkata, "Nanti ya, sayang. Aku janji. Tapi sekarang, cukup percaya aku dulu." Aku menahan diri untuk tidak menangis. Kata-katanya seperti pintu yang tertutup lembut. Bukan membentak, tapi tetap tak memberiku jalan masuk. Malam itu, kami duduk lama dalam diam. Tak ada kata-kata manis, tak ada pelukan seperti biasa. Hanya dua orang yang saling mencintai, tapi seperti terjebak dalam ruang yang sama, tanpa benar-benar saling terhubung. Esok paginya, saat aku menyiapkan sarapan, Revan datang dari kamar mandi. Wajahnya masih sembab, tapi ia tersenyum kecil padaku. "Pagi, sayang," ucapnya, lalu mencium pipiku. Aku membalas senyumnya. "Kamu kelihatan lebih tenang." "Makasih ya," katanya sambil menarik kursi dan duduk. "Kamu selalu sabar banget." Aku tak berkata apa-apa. Hanya menatap wajahnya sambil bertanya-tanya. Sampai kapan aku harus berpura-pura semuanya baik-baik saja, sementara suamiku perlahan tenggelam dalam tekanan yang tak bisa kusebutkan. Aroma semur daging yang kutumis sejak pagi memenuhi dapur. Hari Minggu ini, aku ingin menciptakan suasana yang hangat. Setidaknya, mencoba menyambung kembali kehangatan yang akhir-akhir ini terasa hilang. Revan masih tertidur di kamar. Aku menata meja makan pelan, lalu membalik sayur di atas kompor ketika suara bel berbunyi. Tok, tok. Degup jantungku sedikit berubah. Entah kenapa, aku tahu siapa yang datang. Aku melangkah menuju pintu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu membukanya perlahan. "Ibu," senyumku kaku. Tanpa banyak basa-basi, ibu mertua masuk, seperti biasa membawa tas besar dan raut wajah yang tak pernah benar-benar ramah padaku. "Revan mana?" "Masih tidur, Bu. Tadi malam dia pulang jam 2. "Ya ampun, kerja terus kerja. Nggak ada yang ngurusin kesehatan anak saya tuh," gumamnya ketus sambil menaruh tas di sofa. Aku memilih diam. Ibu duduk, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Tumpukan kertas berwarna mencolok. "Nih, ibu bawain ini." Aku menoleh. Brosur. Klinik program bayi tabung. Gambar bayi gemuk dan pasangan suami istri tersenyum bahagia mendominasi halaman depan brosur. "Nggak usah gengsi. Sekarang tuh banyak perempuan modern kayak kamu yang mandul, tapi nggak mau ngaku. Maunya tetap kelihatan sempurna," ujarnya sambil menyodorkan brosur ke arahku. Aku menatapnya, tak mengambil brosur itu. Wajahku mulai memanas. Tapi aku tetap mencoba menahan diri. "Ibu, saya dan Revan udah coba banyak cara, termasuk konsultasi ke dokter kandungan. Kita masih ikhtiar, Bu." Ia mendengus. "Ikhtiar? Ikhtiar. Omonganmu dari dulu itu-itu aja. Tapi hasilnya mana? Udah 3 tahun lebih. Atau jangan-jangan kamu terlalu sibuk kerja sampai rahimmu kering?" Aku menunduk. Ingin menangis, tapi menahannya mati-matian. "Kalau kamu memang gak bisa ngasih cucu, bilang aja, Cika. Biar saya carikan perempuan kampung yang mau. Yang jelas-jelas subur. Nggak usah yang karir tinggi, yang penting bisa hamil." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam langsung ke dada. Dadaku sesak. Mataku panas. Revan masih belum keluar dari kamar. Suaraku gemetar. "Ibu nggak berhak ngomong kayak gitu." "Berhak?" bentaknya.
Saya ini ibunya Revan. Saya yang paling tahu apa yang terbaik buat dia. Dan kamu, Chika, kamu udah cukup baik. Tapi kalau kamu terus mandul begini, kamu juga harus tahu diri. Aku berdiri. Tak sanggup lagi. Dengan langkah cepat, aku menuju kamar, menutup pintu, lalu menguncinya. Tangisku pecah seketika. Pecah seperti kaca yang dilempar dari lantai tertinggi. Aku terduduk di lantai. Pundakku terguncang. Isakku tercekat. Kenapa aku harus mendengar semua ini sendiri? Kenapa harus aku yang disalahkan? Kenapa selalu aku? 1 jam kemudian, Revan masuk ke kamar. Aku masih terduduk di lantai, wajah basah air mata, mata sembab dan kepala berdenyut. Dia mendekat. Cik. Aku menoleh cepat, dengan suara parau. Kamu di mana? Kamu dengar semua itu, kan? Revan menunduk. Tak menjawab. Kamu cuma diam, Revan. Kamu biarin aku dihina kayak gitu di rumah sendiri. Cik, ibu cuma khawatir. Dia mungkin caranya kasar, tapi maksudnya. Caranya kasar? Dia bilang mau nyari perempuan lain buat kamu. Dan kamu cuma diam? Suara tangisku meninggi. Revan mencoba menyentuh pundakku, tapi aku menghindar. Kamu tahu gak rasanya dihina kayak gitu? Dibilang mandul, disamakan sama perempuan kampung, dikata-katain seolah aku ini gak punya nilai kalau gak bisa hamil. Aku gak pernah berpikir kayak gitu. Cik, kamu tahu itu. Kalau kamu benar-benar gak setuju sama ibumu, kenapa kamu gak lawan? Kenapa kamu gak bilang ke dia kalau kamu tetap milih aku? Kalau kamu masih cintai aku meskipun aku belum bisa ngasih anak? Revan terdiam. Wajahnya tegang, matanya penuh beban. Aku cuma gak mau bikin keadaan makin runyam. Kalau aku jawab kasar, ibu bisa tambah marah. Aku cuma berusaha jaga semuanya tetap tenang. Aku menatapnya, kecewa. Tenang untuk siapa? Revan? Buat kamu? Buat ibumu? Sementara aku hancur sendirian? Air mata mengalir lagi. Dia menunduk. Tak sanggup menatapku. Beberapa bulan setelah pertengkaran itu, semuanya tidak benar-benar kembali seperti semula. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Mungkin karena luka yang kutelan terlalu dalam, atau mungkin karena Revan memilih menenangkan badai di luar rumah, bukan yang di dalam. Yang jelas, sejak saat itu, ia makin sering bepergian. Sayang, aku harus ke Surabaya 2 hari. Cabang baru mau dibuka, dan tim di sana masih belum lengkap. Ucapnya suatu pagi sambil mengenakan dasi. Aku menatapnya dari balik pintu dapur. Kamu baru aja pulang dari Bandung 3 hari lalu. Iya, makanya sekarang cuma 2 hari. Nggak lama, kok, jawabnya dengan senyum kecil. Nanti aku video call malam, ya? Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Tapi hatiku, tidak. Perjalanan dinasnya makin sering. Awalnya sebulan sekali, lalu 2 kali. Lalu hampir setiap minggu. Selalu saja ada alasan. Pembukaan cabang baru, rapat dengan investor, pengawasan proyek. Dan aku mencoba percaya. Meyakinkan diri bahwa ini semua demi pekerjaannya, demi karirnya, demi stabilitas keuangan kami, demi masa depan keluarga yang ingin kami bangun, jika nanti Tuhan mengizinkan. Tapi naluri seorang istri, lebih-lebih seorang perempuan, tak pernah bisa benar-benar dibohongi. Ada perubahan yang tak bisa kupungkiri. Teleponnya makin sering tak aktif di malam hari. Chatku tak selalu dibalas secepat dulu. Video call yang dijanjikan, sering hanya jadi wacana. Dan suaranya,
Tak lagi hangat seperti dulu. Kadang terdengar tergesa, kadang seperti terpaksa. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Van, sebenarnya kamu lagi ngadepin apa sih di luar kota? Aku ngerasa kamu makin jauh." Revan, yang waktu itu baru saja membuka koper dan meletakkan baju kotor ke keranjang cucian, menoleh. "Aku kerja, Cik. Kamu juga tahu itu." "Aku tahu, tapi kenapa aku ngerasa kamu gak jujur sama aku?" Ia menghela napas, lalu duduk di tepi ranjang. "Kamu mulai suzon ya sama aku? Aku istrimu." Naluriku menjerit, "Van, setiap kamu bilang, keluar kota, aku bukan cuma mikir soal proyek. Aku mulai takut, ada perempuan lain di balik alasan-alasan itu." Revan tertawa kecil. "Pahit. Cika, aku gak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Kamu pikir aku segampang itu nyari perempuan lain?" Aku menatap matanya. "Aku gak tahu harus mikir apa, Van. Setelah ibumu bilang mau cariin kamu perempuan kampung yang subur. Setelah kamu gak bicara apapun saat aku dihina di rumah sendiri, lalu sekarang kamu makin jauh. Aku cuma takut." Revan menatapku. Wajahnya tampak lelah. Tapi tak ada kemarahan. "Dengar ya, aku kerja buat kita. Buat masa depan kita. Kamu harus percaya itu." Aku mengangguk pelan, meski hatiku tak sekuat itu. Beberapa minggu setelahnya, aku memutuskan mengecek kalender Revan. Diam-diam. Bukan karena tak percaya, tapi karena aku butuh sesuatu untuk menenangkan pikiranku. Dan aku menemukan sesuatu yang ganjil. Revan bilang akan ke Semarang minggu itu, tapi tiket di emailnya menunjukkan kota tujuan berbeda, Malang. Aku menahan napas. Kudiamkan dulu. Mungkin hanya perubahan jadwal. Mungkin kantor yang atur semua. Tapi ketika kutanya malamnya, "Gimana Semarang? Lancar?" Revan menjawab tanpa ragu, "Capek banget. Tapi semua beres." Dadaku mencelos. Dia berbohong. Namun, aku masih belum punya keberanian untuk mengonfrontasinya. Malam itu, aku menangis dalam diam, seperti biasa. Kamar yang dulu penuh canda, kini penuh sunyi. Punggung kami tak lagi saling mencari. Dan pelan-pelan aku mulai menyadari, mungkin bukan hanya cinta yang diuji sekarang, tapi juga keberanian untuk menghadapi kebenaran. Langit seperti memuntahkan semua bebannya, sama seperti yang kurasakan di dalam hati. Aku duduk di ruang tamu, sendiri. Lampu sengaja kuredupkan. Secangkir teh yang sedari tadi kubuat hanya diam di meja, dingin, tak tersentuh. Jam menunjukkan pukul 21.45. Revan belum memberi kabar apapun sejak siang. Biasanya, walau sibuk, ia setidaknya mengirim pesan, memberitahu sudah sampai hotel atau sedang rapat. Tapi hari ini, kosong. Aku mencoba meneleponnya. Nada tunggu terdengar lama, membuatku makin gelisah. Tapi ketika akhirnya sambungan terangkat, suara di ujung sana membuat darahku seolah berhenti mengalir. "Halo?" Bukan suara Revan. Suara perempuan. Suara asing. Lembut, tapi penuh waspada. Aku terpaku. "Ini, dengan siapa?" tanyaku, berusaha tetap tenang. Perempuan itu terdiam sejenak, terdengar seperti menjauhkan ponsel dari telinganya. Di latar belakang, samar-samar kudengar suara anak kecil tertawa, lalu suara TV menyala. Sebuah suara kecil berkata, "Mama A, remotenya mana?" Hatiku seketika bergetar. Suara perempuan itu kembali ke ponsel. "Maaf, ini siapa ya?" tanyanya pelan. Aku mencoba mengatur napas. "Saya istrinya Revan. Ini ponsel suami saya." Hening.
Sunyi. Terdengar satu helaan napas dari seberang. Lalu, klik. Telepon diputus. Tanganku gemetar. Aku mencoba menelepon lagi. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Tidak bisa dihubungi. Nomor tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Dadaku sesak. Seperti ada batu besar menghantam langsung ke jantungku. Kupeluk tubuhku sendiri, mencoba menenangkan debaran yang kian menggila. Tapi logikaku mulai menggambar kemungkinan-kemungkinan yang selama ini tak ingin kupercayai. Siapa perempuan itu? Siapa anak kecil itu? Kenapa mereka yang mengangkat ponsel Revan? Dan kenapa dia tak menjawabku? Air mataku mengalir begitu saja. Tidak terseduh, tidak meraung. Tapi jatuh diam-diam seperti malam yang menggigil di luar sana. Malam itu, aku tidak tidur. Kutunggu hingga pukul 3 pagi. Kutunggu sambil menatap layar ponsel, berharap ada nama, Revan, muncul. Tapi tidak ada. Pukul 7 pagi, Revan baru mengirim pesan. Maaf semalam HP lowat. Baru nyala sekarang. Tadi ketiduran habis meeting. Sesingkat itu. Dingin. Tanpa rasa bersalah. Seolah aku tidak pernah menelepon berkali-kali. Seolah tidak ada suara perempuan yang semalam mengangkat ponselnya. Tanganku gemetar. Aku menatap pesan itu lama sekali. Menahan segala kemarahan, kecewa, dan takut yang berkecamuk jadi satu. Kupijit ponsel, membalas pelan. Semalam yang angkat HP kamu bukan kamu, Van. Siapa dia? Belum 1 menit, pesan hanya dibaca. Tapi tidak dibalas. 2 menit, 5 menit, 10 menit. Masih tidak ada jawaban. Lalu akhirnya, ponselku berdering. Revan menelpon. Aku angkat. Nafasku berat. Halo? Halo, Cik? Suara Revan terdengar seperti biasanya. Tapi entah kenapa kini terdengar asing di telingaku. Siapa yang semalam angkat telepon kamu, Revan? Dia terdiam. Cuma ada suara napas. Aku ulangi, kali ini lebih keras. Siapa perempuan itu? Dan suara anak kecil itu siapa? Revan menghela napas panjang. Kamu salah dengar, sayang. Mungkin staf hotel. Hotel mana yang stafnya ngomong? Mama A, remotenya mana? Suaraku pecah. Tak ada jawaban. Van, aku minta jujur. Aku istri kamu. Aku punya hak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia masih diam. Dan di balik sunyi itu, aku tahu. Aku tahu aku tak salah dengar. Aku tahu naluriku tak bohong. Aku tahu bahwa kebenaran mulai menunjukkan dirinya, perlahan, dengan cara yang menyakitkan. Setelah malam itu, setelah suara perempuan asing mengangkat telepon Revan dan suara anak kecil terdengar jelas di latar belakang, aku tak lagi bisa tenang. Aku jadi gelisah, takut. Tapi yang paling menyiksa, aku mulai curiga. Dan curiga terhadap orang yang kau cintai itu rasanya seperti menyesap racun sedikit demi sedikit. Tidak langsung membunuh, tapi perlahan mengikis kewarasan. Revan mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap mengucapkan, hati-hati, setiap aku berangkat kerja, tetap mencium keningku sebelum pergi, tetap memberi kabar, seolah tak ada yang salah. Tapi justru disitulah aku mulai merasa ada yang tidak beres. Terlalu rapi, terlalu sempurna, terlalu diatur. Pesan-pesannya tepat waktu. Lokasi yang dikirim saat dinas selalu sesuai. Jadwal kerja yang ia ceritakan padaku, kutandai satu persatu, dan tak ada yang tampak mencurigakan. Tapi naluriku berkata lain. Aku mulai menyimpan semua perintilan kecil tentang Revan. Tiket perjalanan,
kwitansi hotel, catatan waktu pulang. Kupotret semua. Lalu kusembunyikan di folder khusus di laptop. Kulabeli, hanya huruf itu, tapi bagiku cukup menyimbolkan luka yang sedang kucurigai. Suatu hari, saat Revan sedang mandi, aku membuka laptopnya. Sambil berpura-pura mencari file untuk presentasi, aku menyusuri riwayat browsernya. Tidak banyak. Terlalu sedikit malah, untuk ukuran orang yang bekerja dengan banyak klien. Beberapa situs berita bisnis, e-commerce, dan satu yang menarik. Cara menghapus lokasi histori dari Google Maps. Aku menelan ludah. Tanganku bergetar, tapi cepat-cepat kututup laptop sebelum dia keluar dari kamar mandi. Aku mulai menyadari, jejak Revan terlalu bersih. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain yang biasanya bisa ditemukan dari kelalaian kecil. Tidak ada parfum asing, tidak ada rambut wanita lain di mobil, bahkan tidak ada perubahan jadwal mendadak. Justru itulah yang membuatku semakin curiga. Karena rumah tangga yang normal tidak pernah sediam ini, tidak pernah setersembunyi ini. Sore itu, aku duduk sendiri di mobil, di parkiran sebuah kafe. Mataku menatap layar ponsel yang menampilkan daftar penerbangan dari Jakarta ke Malang, Surabaya, dan Semarang, 3 kota yang belakangan sering disebut Revan sebagai tujuan dinas. Aku mencatat kode penerbangan terakhir yang dia kirim minggu lalu. Lalu kucek ulang ke situs maskapai. Dan yang kutemukan membuat tengkukku dingin. Penerbangan itu memang ada. Tapi tujuannya bukan ke Malang, seperti yang dikatakan Revan, melainkan ke Yogyakarta. Tanganku langsung lemas. Bukan karena kota tujuannya, tapi karena ini kedua kalinya aku menangkap kebohongan serupa. Aku tidak langsung menelponnya, tidak langsung memintanya menjelaskan. Aku ingin tahu sampai sejauh mana Revan bisa menyembunyikan semuanya dariku. Malamnya, saat ia pulang, aku bersikap biasa. Kupeluk dia. Kumasakkan makanan kesukaannya. Bahkan sempat bercanda soal kolega kantorku yang ribut soal rencana tunangan. Revan tertawa seperti biasa. Hangat, ramah, dan palsu. Di dalam kepalaku, semuanya mendidih. Tapi aku bungkam. Hingga larut malam, saat dia tertidur, aku hanya duduk di sisi ranjang. Menatap wajahnya yang dulu selalu membuatku merasa aman, tapi kini malah membuatku merasa asing. Apa yang sedang kamu sembunyikan, Revan? Bisikku pelan, suara tercekat oleh rasa takut dan kecewa. Aku tidak punya bukti pasti. Hanya potongan-potongan kecil yang belum saling menyambung. Tapi aku tahu, sesekali, diam adalah cara seseorang menyimpan pedang. Dan aku sudah mulai mengasahnya, sedikit demi sedikit. Malam itu Revan tertidur lebih cepat dari biasanya. Ia bilang kelelahan setelah perjalanan dari luar kota. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam caranya memejamkan mata yang terasa terlalu mudah. Aku duduk di samping ranjang. Sinar dari lampu meja redup, tapi cukup untuk memperlihatkan wajahnya yang tertidur tenang. Tenang, seperti tak menyimpan apa-apa. Sementara aku sudah tak bisa berpura-pura lagi. Setelah berhari-hari dihantui kegelisahan dan potongan-potongan kebohongan, malam itu aku memberanikan diri. Tanganku perlahan meraih laptop Revan di meja kerja. Ku ketuk touch keyboard pelan, agar tak menimbulkan suara mencurigakan. Passwordnya masih sama. Terlalu mudah. Seakan dia tidak pernah menyangka aku akan sampai sejauh ini. Aku mulai membuka dokumen, folder, riwayat email. Semua masih rapi. Terlalu rapi. Tapi kali ini aku tak hanya mencari di permukaan. Kupencet tombol Command, Shift, Dot. Cara sederhana untuk melihat file tersembunyi di dalam sistem.
Dan di sanalah aku menemukannya. Satu folder kecil, diberi nama samar, data_client_ars. Folder itu tak terlihat mencurigakan dari luar. Tapi saat kubuka, jantungku langsung berhenti sejenak. Foto-foto. Banyak. Kebanyakan berisi gambar seorang perempuan muda. Usianya sekitar pertengahan 20-an. Rambut sebahu, senyum manis, dan sorot mata penuh kehangatan. Beberapa foto memperlihatkannya sedang memangku seorang anak kecil. Laki-laki, mungkin sekitar 2 tahun. Ada juga yang sedang tertawa sambil menyuapi bayi itu di taman kota. Tapi yang paling menghancurkan, satu foto menampilkan Revan. Revan, suamiku, sedang menggendong bayi itu. Tersenyum. Pandangannya penuh cinta, dan tatapannya tertuju pada anak kecil itu seolah itu anaknya sendiri. Tanganku gemetar. Jantungku berdebar tak karuan. Napasku sesak, seperti seluruh udara malam tertahan di kerongkongan. Kupelototi layar itu berulang-ulang. Berharap aku salah lihat. Berharap itu hanya wajah mirip. Berharap Revan hanya iseng menggendong anak orang saat lewat. Tapi senyum di wajahnya, senyum itu terlalu jujur, terlalu akrab, terlalu tulus untuk disebut sekadar teman kantor. Kupindahkan foto itu ke ponselku, lalu menutup laptopnya perlahan. Aku duduk di ujung ranjang, menatap Revan yang masih tertidur pulas. Aku tak bisa menangis. Bahkan air mataku seolah takut keluar. Yang tersisa hanya amarah dan rasa ditampar kenyataan yang tak bisa kuhindari lagi. Pagi harinya, aku menyambut Revan seperti biasa. Membuatkan kopi. Menyodorkan roti bakar. Lalu, dengan nada selembut mungkin, kutanya, "Revan, aku boleh nanya sesuatu?" Dia menoleh sambil mengunyah pelan. "HM, aku semalam gak bisa tidur. Iseng buka laptopmu. Nyari template presentasi." Ia berhenti mengunyah. Dan, aku nemu folder. Isinya foto perempuan muda. Dan, anak kecil. Kamu juga ada di sana. Lagi gendong bayi itu. Wajahnya berubah sedikit. Tapi hanya sebentar. Lalu ia kembali tenang. "Oh, itu," jawabnya ringan. "Itu anaknya teman kantor. Namanya Sari. Suaminya kerja di luar negeri, dan waktu acara kantor di luar kota, dia nggak bisa ninggalin anaknya. Jadi aku bantu jagain sebentar. Cuma sebentar, Cik." Nadaku datar. Kenapa harus disimpan diam-diam di folder tersembunyi? Dia menarik napas. "Karena aku tahu kamu pasti curiga. Kamu pasti bakal mikir macem-macem kayak sekarang ini." Aku menatapnya tajam. "Dan kenapa kamu kelihatan terlalu dekat dengan anak itu, Van?" Ia mengangkat bahu. "Anak kecil itu lucu, Cik. Kamu tahu aku suka anak kecil." Hatiku berteriak, ingin meledak. Tapi ekspresinya terlalu datar. Terlalu siap. Terlalu penuh skenario. "Apa kamu punya hubungan sama perempuan itu, Van?" Dia menatapku sejenak. Lalu tersenyum kecil, tenang sekali. "Cika, please, kamu istri aku. Kamu tahu aku gak mungkin kayak gitu. Aku cuma nolongin teman." Aku terdiam. Tak tahu mana yang harus kupercaya. Bibirnya bisa berbohong. Tapi matanya, seperti menyembunyikan dunia lain yang tak kukenal. Kupikir aku cukup kuat untuk menghadapi segalanya sendiri. Kupikir, dengan diam dan berdoa, kebenaran akan datang tanpa harus kutarik keluar paksa dari selimut kebohongan. Tapi ternyata tidak. Diam terlalu lama hanya membuatku tenggelam. Aku mulai kehilangan nafsu makan.
Berat badanku turun drastis. Senyumku palsu. Tertawaku hambar. Bahkan saat berbicara dengan klien atau teman kantor, pikiranku selalu melayang pada wajah Revan dan senyumnya di foto itu, saat menggendong bayi kecil yang bahkan tak pernah ku tahu namanya. Aku butuh jawaban. Jawaban nyata. Bukan sekadar penyangkalan dan dalih yang dibungkus kata, teman kantor. Dan pada akhirnya, dengan hati hancur dan napas tak tentu, aku melangkah ke batas yang dulu tak pernah terpikirkan. Aku menyewa detektif pribadi. Seorang pria tua, kalem, dengan sorot mata tajam dan suara rendah penuh ketegasan. Saat kutemui di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, aku hanya memberikan sedikit informasi. Nama lengkap Revan, pekerjaannya, kantor tempat ia bekerja, dan jadwal perjalanannya yang sering disebut sebagai dinas luar kota. Saya tidak butuh detail banyak, katanya waktu itu. Kebohongan selalu meninggalkan jejak. Tinggal bagaimana kita mencium baunya. Aku tak tahu apa yang membuatku percaya padanya. Mungkin karena aku sudah terlalu lelah untuk berpikir sendiri. Mungkin karena aku hanya ingin seseorang, siapapun, mengatakan padaku bahwa aku tidak gila. Bahwa semua rasa curiga dan sesak ini memang punya alasan. 2 minggu berlalu. Lalu 3. Lalu hampir sebulan. Hingga akhirnya, malam itu, aku kembali duduk di warung kopi yang sama. Jantungku berdetak tak karuan. Di meja, 2 gelas teh panas mengepul, tapi aku sama sekali tak menyentuhnya. Pria itu datang dengan langkah tenang, seperti biasa. Ia menatapku, lalu duduk di seberang. Maaf membuat ibu menunggu. Aku menelan ludah. Ada apa, Pak? Apa Bapak menemukan sesuatu? Ia mengangguk pelan, lalu mengucapkan kalimat yang merobek semua sisa kekuatan yang kupunya. Suami ibu punya istri siri. Mereka tinggal di apartemen di Bandung. Sudah 2 tahun. Anak mereka sudah bisa berjalan. Dunia sekitarku seakan berhenti. Kupikir aku sudah siap. Tapi tidak. Tidak ada satupun yang bisa mempersiapkan hati seorang istri untuk menerima kenyataan itu. Anak mereka? Suaraku nyaris tak terdengar. Iya, Bu. Perempuan itu tinggal di apartemen Grand Astana, lantai 5. Namanya Sari. Berdasarkan catatan sipil, mereka tidak terdaftar sebagai pasangan sah. Tapi berdasarkan keterangan tetangga sekitar dan pengakuan beberapa staf apartemen, Revan sering datang dan menginap beberapa hari. Mereka menyebut dia sebagai Pak Revan, suaminya Bu Sari. Aku memejamkan mata. Dadaku seperti dihantam batu bertubi-tubi. Anaknya laki-laki. Umurnya sekitar 2 tahunan. Sering dipanggil Raka. Saya punya dokumentasi foto, tapi kalau ibu belum siap, saya simpan dulu. Aku menggeleng. Tunjukkan. Ia mengeluarkan amplop coklat dari tas kecilnya, lalu menyodorkan kepadaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Dan di dalamnya, foto-foto Revan. Sedang mendorong stroller bayi. Sedang membawa belanjaan. Sedang berdiri di balkon apartemen sambil mengangkat anak kecil yang tertawa riang. Foto yang lebih menghancurkan. Foto mereka bertiga. Sari duduk di bangku taman, Raka di pangkuannya. Revan berdiri di belakang mereka, tangannya memeluk bahu Sari. Wajahnya penuh kebanggaan dan cinta. Cinta yang seharusnya hanya untukku. Mataku panas. Tapi air mata tak langsung jatuh. Rasanya terlalu sakit, terlalu berat, bahkan untuk menangis. 2 tahun, gumamku lirih. Ya, Bu. Dan dari pola waktu yang kami pelajari, setiap kali dia bilang keluar kota untuk dinas, biasanya dia pergi ke sana. Minimal 2 malam.
kadang lebih. Aku menggigit bibir, menahan tubuhku yang mulai bergetar. Kenapa dia lakukan ini? Kenapa dia tega? Kami sudah menikah 5 tahun. Aku selalu setia, aku selalu sabar, selalu percaya. Detektif itu menatapku lama, lalu menjawab tenang. Karena Revan tahu, ibu terlalu mencintainya. Aku membeku. Kata-kata itu menusuk seperti pisau yang ditanam pelan-pelan di dada. Sejak malam itu, sejak detektif itu mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh isi hidupku, aku seperti hidup di 2 dunia. Satu dunia adalah dunia Revan, yang penuh senyum palsu, pelukan hambar, dan kata-kata manis yang kini terasa seperti racun. Dunia lainnya adalah dunia batinku, yang berisi kenyataan menyakitkan bahwa suamiku telah menikah lagi secara diam-diam, telah memiliki anak dari perempuan lain, dan selama 2 tahun, telah menjadikanku istri cadangan dalam hidupnya yang penuh sandiwara. Tapi aku tidak langsung marah. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada piring pecah. Tidak ada teriakan. Aku hanya diam. Bukan karena aku lemah. Bukan karena aku takut. Tapi karena aku ingin tahu, sejauh apa Revan sanggup mempertahankan kebohongannya. Sampai sejauh mana ia berani menatap mataku dan tetap menyebutku satu-satunya. Setiap kali dia pulang dan tersenyum seolah semuanya baik-baik saja, aku membalas dengan senyum tipis. Setiap dia mencium keningku dan berucap, "Aku sayang kamu," aku menjawab lirih, "Aku juga." Padahal dalam hati, aku menatap matanya dan bertanya dalam diam. Seberapa jahat kamu bisa bersandiwara seperti ini padaku? Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Tapi semuanya tidak pernah terasa sama. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Caranya buru-buru mengganti baju setelah dari luar kota. Caranya menyembunyikan senyum saat sedang melihat ponselnya, lalu cepat-cepat mematikan layar. Cara dia mulai jarang menyentuhku, tapi setiap malam tetap berusaha berakting sebagai suami yang baik. Dan aku, di balik semua itu, mencatat segalanya. Dalam diam. Setiap tanggal ia, dinas, kutandai. Setiap pesan mencurigakan, kusimpan. Setiap celah kebohongan, kutusuk dengan pertanyaan-pertanyaan lembut yang ia jawab terlalu cepat, terlalu defensif. "Van, kamu ke Malang lagi minggu ini?" "Iya, 2 hari aja." "Hotel yang sama?" Iya, kayaknya." Tapi aku tahu, dia ke Bandung. Ke apartemen itu. Ke perempuan yang ia nikahi secara sembunyi-sembunyi. Ke anak yang sudah bisa berjalan, yang bahkan belum pernah ia ceritakan padaku. Aku tidur di ranjang yang sama dengan pria yang membagi hatinya tanpa izin. Dan malam-malamku menjadi panggung pertunjukan, tempat di mana aku memainkan peran istri yang manis, padahal hatinya sudah remuk tak berbentuk. Suatu malam, kami makan malam bersama. Aku sengaja memasak sup ayam favorit Revan. Saat ia menyendok dan meniup kuah hangatnya, aku bertanya pelan, seolah tak bermaksud apa-apa. "Kalau kamu punya anak, Van, kamu pengin anak laki-laki atau perempuan?" Ia tertawa kecil. "Kamu nanya apa sih?" "Ya, dua-duanya lah. Tapi kayaknya aku lebih suka anak cowok." Aku tersenyum. "Kenapa?" "Biar bisa diajak main bola. Diajari mancing. Diajak camping." Kupandangi wajahnya dalam-dalam. Seolah aku belum pernah mengenalnya sama sekali. "Lucu ya," ucapku, masih dengan senyum, "kamu ngomong kayak gitu, tapi nggak pernah sekalipun ngebahas soal program anak sama aku belakangan ini." Revan terdiam. Wajahnya menegang sejenak, tapi ia segera menutupinya dengan tawa. "Kita udah pernah bahas berkali-kali.
sayang. Kamu aja yang suka terlalu sensitif. Aku mengangguk, lalu menunduk, pura-pura mengaduk sup yang sudah hampir habis. Dalam hati, aku berkata, kamu bisa terus berbohong, Revan. Tapi aku sudah tidak buta. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk membuka semua ini. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan diriku dari kebohonganmu yang semakin dalam. Tanggal 4 Agustus. Tanggal yang selama 5 tahun terakhir selalu kutandai dengan bulatan merah hati di kalender. Ulang tahun pernikahan kami. Hari di mana dulu Revan bersumpah di depan penghulu bahwa aku adalah satu-satunya perempuan yang akan ia cintai, lindungi, dan temani sampai tua. Hari ini, aku memasak makanan favoritnya, sup ayam kampung dan ayam panggang madu. Aroma sedap memenuhi dapur dan ruang makan. Aku menyalakan lilin-lilin kecil di sepanjang lorong rumah. Musik lembut mengalun dari speaker Bluetooth. Aroma melati dari diffuser perlahan mengisi ruang tamu. Aku berdiri di depan cermin, menatap gaun putih sederhana yang kini membungkus tubuhku. Gaun ini, gaun yang dulu Revan belikan saat honeymoon di Bali. Gaun yang katanya membuatku terlihat seperti bidadari. Gaun yang kubungkus rapi di lemari selama bertahun-tahun, menunggunya mengajakku merayakan ulang tahun pernikahan dengan tulus seperti dulu. Dan malam ini, aku mengenakannya. Bukan karena harapan, tapi karena aku siap untuk apapun yang akan datang. Jam menunjukkan pukul 19.15. Revan belum datang. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Tapi aku tetap duduk di meja makan, seperti tuan rumah yang menunggu tamu kehormatan. Pukul 19.30. Aku mengecek ponsel. Tidak ada notifikasi. Pukul 19.45. Aku mulai menatap kosong ke arah pintu. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena bahagia, tapi karena firasatku mulai menguat. Dan akhirnya, pukul 20.02. Bel rumah berbunyi. Kutegakkan punggung. Kusapu air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Hatiku bersiap untuk melihat Revan berdiri di sana, membawa bunga mungkin, atau sekadar senyum dan pelukan hangat. Tapi saat kubuka pintu, bukan Revan yang datang. Seorang perempuan muda berdiri di sana. Rambutnya lurus sebahu, wajahnya tirus, dan perutnya membesar. Jelas, hamil tua. Ia mengenakan blus longgar, membawa tas kecil di pundak. Tapi yang paling membuatku sulit bernapas adalah matanya. Mata yang menatapku bukan dengan rasa bersalah, tapi ketegasan. Aku Shena, katanya pelan, tapi tajam. Istri sirinya Revan. Aku mematung. Telingaku berdengung. Seolah suara-suara di sekitarku mendadak lenyap, hanya menyisakan gema kalimat barusan. Istri siri. Ini, ia mengusap perutnya. Anak keduanya. Anak kami. Tanganku gemetar. Aku memegang kusen pintu agar tidak jatuh. Tapi bibirku membeku. Otakku berhenti. Shena menarik napas. Suaranya mulai goyah tapi tetap berani. Aku tahu kamu istrinya. Istri pertama, yang sah. Tapi aku capek terus disembunyikan. Aku capek anakku cuma dianggap aib. Aku datang bukan untuk ribut. Aku cuma pengin kamu tahu. Revan bukan milikmu sendirian. Aku memejamkan mata. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi bukan karena sedih. Bukan karena terkejut. Tapi karena semua potongan puzzle itu akhirnya lengkap. Semua kebohongan, semua dinas luar kota, semua foto yang disembunyikan, semua panggilan dari perempuan asing, suara anak kecil. Itu bukan imajinasi. Itu nyata. Dan kini, bukti itu berdiri di depan mataku, bernapas dan hidup.
Kenapa kamu datang malam ini? Tanyaku pelan, suaraku serak. Karena ini ulang tahun pernikahan kalian, kan? Jawab Shena, menatapku. Dan aku ingin kamu tahu, malam ini Revan ada di Bandung. Bukan keluar kota karena proyek, tapi karena nemenin aku kontrol kandungan. Dia bahkan lupa hari ini ulang tahun pernikahan kalian. Aku mengangguk pelan. Tentu saja dia lupa. Karena baginya, mungkin, pernikahan kami hanya masa lalu yang ia biarkan bernapas demi reputasi. Aku menghela napas panjang, lalu menatap Shena dalam-dalam. Masuklah, ucapku. Dia tampak terkejut. Hah? Masuklah. Duduk. Kita makan malam bersama. Kenapa? Kamu gak marah? Aku tersenyum, pahit. Karena kemarahan tak akan bisa mengembalikan 5 tahun hidupku yang dia sia-siakan. Tapi malam ini, aku ingin memastikan satu hal. Apa? Bahwa aku bukan perempuan yang akan dibohongi lagi, tanpa menyaksikan wajah kebohongan itu secara langsung. Shena masuk. Langkahnya ragu, tapi wajahnya tetap tenang. Ia duduk di kursi makan, kursi yang biasanya ditempati Revan. Kursi yang selama 5 tahun ini hanya kusiapkan untuk satu pria. Dan malam ini, entah bagaimana, diduduki oleh perempuan yang menyebut dirinya istri siri. Aku kembali duduk perlahan, berhadapan langsung dengannya. Cahaya lilin membuat bayangannya menari-nari di dinding. Meja makan kami kini terasa seperti ruang sidang. Sunyi, sakral, menyimpan banyak luka yang belum disampaikan. Shena membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan 2 benda. Satu map bening yang berisi selembar surat nikah siri. Dan satu foto berukuran 4R, foto mereka bertiga. Revan duduk bersila di sofa dengan anak kecil di pangkuannya, tersenyum penuh kebanggaan. Di sebelahnya, Shena bersandar dengan tangan menyentuh perutnya yang hamil besar. Wajah mereka terlihat utuh, bahagia, seolah aku tidak pernah ada. Shena meletakkan semuanya di meja makan. Suara plastik dari map itu terdengar nyaring sekali, seolah memekikan realitas yang telah lama kupendam. Ini surat nikah kami. 2 tahun lalu. Dilakukan diam-diam di rumah pamannya di Cimahi, katanya tenang. Aku hanya menatap benda-benda itu. Tak menyentuhnya. Tak menggugurkan air mata. Rasanya hatiku sudah terlalu beku untuk bisa menangis. Shena melanjutkan. Dan ini, foto kami. Biar kamu gak perlu menyewa detektif lagi. Kamu udah tahu semua, kan? Aku masih diam. Ia menghela napas, seperti ingin mengakhiri beban yang sudah lama dipikulnya. Revan gak punya pilihan, ucapnya pelan. Yang atur semua itu, keluarganya. Aku mengangkat kepala, menatap matanya. Mereka bilang, Revan harus punya pewaris. Anak, cucu. Mereka bilang kamu mandul. Dan selama kamu gak bisa ngasih apa-apa, berarti kamu cuma beban buat Revan. Kata-kata itu menamparku. Tapi bukan karena nadanya. Shena tak menyindir. Ia hanya menyampaikan. Tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Ketenangan seseorang saat menghancurkan hati orang lain. Kamu tahu nggak? Lanjutnya lagi, awalnya aku juga nolak. Kak, aku nggak mau jadi istri orang. Tapi Revan bilang dia dijepit dari segala arah. Kalau dia nggak nikah lagi, ibunya bakal maksa cerai sama kamu. Dan dia nggak mau. Katanya, dia masih sayang kamu. Hatiku terasa dicekik. Sayang, batinku bergemuruh. Kalau dia memang sayang, mengapa tega membiarkanku hidup dalam kebohongan? Mengapa membagi cintanya tanpa izin?
Mengapa membiarkan aku menunggu di rumah, memasak, memeluk, mendoakan sementara ia hidup dengan perempuan lain, membangun keluarga baru, bahkan memiliki anak? Shena menatapku lagi, nadanya lebih lembut. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga perempuan. Aku hamil, dan aku cuma ingin anakku punya ayah. Lagi pula, aku gak pernah bermaksud ngerebut dia dari kamu. Aku menarik napas panjang. Tapi kamu tahu dia masih punya istri. Kamu tahu aku ada. Dia mengangguk. Aku tahu. Dan kamu tetap lanjut. Dia menatap ke bawah. Aku juga manusia, Kak. Aku jatuh cinta. Hening. Lama sekali. Aku menatap meja makan yang kini berubah jadi medan pertempuran batin. Lilin-lilin kecil terus menyala, seolah mengejekku. Inilah hadiah ulang tahun pernikahanmu. Kebenaran. Tapi bukan yang kau harapkan. Suara jam dinding berdetak pelan di kejauhan. Akhirnya, aku bicara. Sampaikan ke Revan, kataku, suara dingin, bahwa dia boleh punya anak, boleh punya istri siri, boleh menurut pada keluarganya. Tapi yang tidak boleh adalah membohongiku, menyembunyikanku, dan memperlakukanku seolah aku tak lebih dari pelengkap duka. Shena tampak terpaku. Aku menatapnya dalam-dalam. Kalau dia pikir aku nggak ngasih apa-apa, tolong sampaikan juga bahwa 5 tahun kesetiaanku, air mataku, cintaku, dan pengorbananku bukan tidak memberi. Dia hanya terlalu buta untuk menghargainya. Aku berdiri, mengambil foto mereka dan surat nikah itu, lalu menyimpannya dalam map. Terima kasih sudah datang. Tapi sekarang, kamu boleh pergi. Shena bangkit perlahan. Wajahnya pucat, tapi ia tak membantah. Sebelum pergi, ia sempat menatapku dan berkata pelan, "Aku minta maaf." Aku hanya menutup pintu tanpa menjawab. Dan malam itu, aku berdiri di balik daun pintu. Sendiri, pintu depan terbuka dengan suara yang tak pernah sesering ini terdengar menusuk. Langkah kaki Revan masuk ke dalam rumah. Sepatu kerjanya menjejak lantai dengan ketenangan yang entah disengaja, atau karena ia belum tahu apa yang menunggunya. Ia pasti mengira malam ini seperti malam-malam lainnya, di mana aku akan menyambutnya dengan senyum meski hatiku retak, menyajikan makan malam sambil menyimpan ribuan tanya di dada. Tapi malam ini tidak. Malam ini, aku tidak lagi jadi perempuan yang menahan tangis di dapur atau pura-pura tidur lebih awal agar tak perlu pura-pura bahagia. Malam ini, aku duduk satu meja dengan Shena, wanita yang telah mengandung anak keduanya. Dan saat Revan menampakkan diri di ambang ruang makan, ia langsung berhenti. Wajahnya membeku, matanya membelalak, napasnya tercekat. "Cika," suaranya nyaris tak keluar. Aku berdiri perlahan. Gaun putihku menyapu lantai. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak semua kebohongan itu dimulai, aku melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan yang selama ini mungkin disembunyikannya di balik pelukan, ciuman, dan sayang palsu. Shena bangkit, menatap Revan dengan sorot yang sama kagetnya. "Maaf," katanya pelan. "Aku datang karena aku nggak bisa hidup di dalam bayangan terus. Aku cuma mau kamu jujur." Revan mengalihkan pandangan ke arahku. Tapi aku tahu, kali ini tidak ada ruang untuk pelarian. Suaraku keluar, pelan, gemetar, tapi menusuk tulang. "Benar?" Revan membuka mulut, tapi tak langsung menjawab. Bibirnya bergetar. Matanya basah. Ia melihat ke Shena, lalu ke arahku lagi, seperti anak kecil yang tertangkap berbohong dan tak tahu harus mulai menjelaskan dari mana. "Cika," ujarnya lirih.
Aku disuruh milih. Hatiku seolah remuk sekali lagi. Milih? Tanyaku, nyaris berbisik. Ia mengangguk pelan. Antara kamu atau Shena. Keluargaku maksa. Mereka mau aku punya anak. Pewaris. Mereka bilang kamu gak bisa kasih itu. Aku menahan napas. Air mataku mulai turun, tak bisa kutahan lagi. Tapi aku tetap berdiri tegak. Dan kamu gak pilih aku, bisikku. Suara yang keluar dari tenggorokanku seperti serpihan kaca. Revan menunduk. Ia tak membantah. Shena memalingkan wajah, tampak bersalah. Tapi aku tak butuh simpati dari siapapun malam itu. Yang kubutuhkan hanya satu hal, kejujuran yang selama ini dirampas. Aku cinta kamu, Cik, Revan tiba-tiba berseru. Matanya merah. Sumpah, aku cinta kamu. Tapi mereka semua, ibu, ayah, saudara-saudaraku, mereka terus-terusan tekan aku. Mereka bilang aku lemah, pengecut, kalau terus bertahan sama kamu. Aku melangkah pelan ke arahnya. Mataku menatapnya dengan luka yang tak bisa dibantah. Lalu di mana kekuatanmu waktu aku diserang kata-kata mereka? Di mana pembelamu waktu aku dihina karena belum bisa hamil? Di mana pelindungku, Van? Dia terdiam. Matanya meneteskan air mata, tapi kali ini, aku sudah terlalu lelah untuk menganggapnya berharga. 5 tahun, Van, ucapku sambil terisak. 5 tahun aku berjuang buat rumah tangga ini. Aku gak pernah pergi meski digertak, dicibir, di pojokan. Tapi kamu yang pergi lebih dulu. Bahkan sebelum aku sempat menyerah. Revan maju satu langkah, tangannya terangkat seolah ingin memelukku. Tapi aku mundur. Shena menatap kami dengan mata sembab. Ia tahu, ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan siapapun. Ini hanya kehancuran yang tersisa untuk ditanggung masing-masing. Aku gak butuh kau jelaskan apapun lagi, Revan, kataku sambil menghapus air mata yang terus jatuh. Karena malam ini, jawabannya sudah jelas. Kamu disuruh memilih, dan kamu tidak pilih aku. Revan tersungkur duduk. Kepalanya ditundukkan. Tangisnya pecah. Tapi aku hanya berdiri di sana. Membeku dalam tubuh seorang istri yang baru saja dikubur hidup-hidup oleh keputusan suaminya sendiri. Revan berlutut. Di lantai ruang makan itu, ruang yang dulunya menjadi saksi tawa, obrolan ringan, dan rencana masa depan kami, ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. Ia terus mengucap maaf, kalimat-kalimat setengah hancur, mencoba menggapai ujung gaunku yang terjulur ke lantai. Cika, jangan tinggalin aku. Cik, aku salah. Aku bodoh. Tangannya menggenggam pergelangan kakiku. Tangisan itu, dulu, mungkin akan membuatku luluh. Tapi malam ini, tidak. Aku hanya berdiri membeku. Datar. Hampa. Karena di mataku, Revan sudah mati. Bukan secara jasad, tapi secara kepercayaan, cinta, dan harga diri. Ia sudah mati sebagai suami, sebagai sahabat, sebagai pelindung. Yang tersisa di depanku kini hanyalah puing-puing lelaki yang pernah kucintai dengan seluruh hidupku, tapi memilih menghancurkan hatiku secara perlahan, dalam diam, selama bertahun-tahun. Aku menunduk, bukan karena ingin memaafkan, tapi karena ingin mengucap kalimat terakhirku sebagai istrinya. Air matamu sudah terlalu terlambat, Van. Dia mendongak, wajahnya basah, penuh debu kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Aku cinta kamu, Cik. Aku bingung. Aku ditekan. Aku tersenyum miris.
Kamu tidak bingung waktu tidur dengan perempuan lain. Kamu tidak bingung waktu menikah diam-diam. Kamu hanya bingung waktu harus menghadapi kenyataan. Waktu kebohonganmu ketahuan. Aku lepaskan kakinya perlahan dari genggamannya. Lalu, dengan tubuh yang masih gemetar tapi hati yang kini mulai terasa lebih kokoh, aku melangkah ke kamar. Kutarik lemari pakaian. Keluarkan koper besar warna coklat yang dulu kami beli bersama. Koper yang katanya untuk perjalanan liburan ke Eropa yang tak pernah terjadi. Yang entah kenapa, justru kini kupakai untuk pergi meninggalkannya. Kubuka laci. Kususun pakaian secukupnya. Beberapa gaun kerja. Kemeja putih kesayanganku. Syal pemberian mendiang ibu. Dan foto pernikahan kami? Tidak. Foto itu kubuang. Aku membuka laci kecil di sisi ranjang. Tumpukan surat, catatan kecil dari Revan, parfum pemberiannya, bahkan kalung yang dulu ia kalungkan di malam ulang tahunku ke-30. Semuanya kusapu masuk ke dalam kotak, lalu kututup tanpa perasaan. Di ruang tamu, Revan masih terduduk. Kepalanya tertunduk dalam genangan air mata. Kupandangi punggungnya dari kejauhan. Aneh. Dulu punggung itu terasa seperti benteng bagiku, tempat bersandar saat dunia terasa berat. Tapi kini, punggung itu tak lebih dari bayangan masa lalu yang menyakitkan. Aku menarik koper keluar, roda-rodanya menggesek lantai yang bersih. Langkahku pelan tapi pasti. Dan ketika aku melewati Revan, ia mengangkat wajahnya sekali lagi. "Cika, jangan pergi." Suaranya pecah, penuh kepanikan. Aku berhenti sejenak, tapi tak menoleh. Lalu ku jawab lirih. "Aku nggak pergi, Van. Aku menyelamatkan diriku sendiri." Ku ketuk gagang pintu. Ku buka perlahan. Udara malam menerpa wajahku. Angin membawa aroma asing, bukan aroma rumah, bukan aroma kenangan, tapi aroma kebebasan. Sebelum menutup pintu, aku sempat menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu terasa hangat. Rumah yang dulu kuanggap tempat pulang. Rumah yang dulu kupenuhi dengan harapan, cinta, dan doa. Tapi kini, rumah itu hanya kotak sunyi penuh racun dan pengkhianatan. Aku menarik koper keluar gerbang. Langkah pertama begitu berat. Tapi langkah kedua, lebih ringan. Dan langkah ketiga, itu adalah langkah pertama menuju kehidupan yang akan kubangun tanpa kebohongan, tanpa luka yang ditambal dusta, dan tanpa pria yang lebih memilih tunduk pada tekanan, daripada berani berdiri melindungi cintanya sendiri. Beberapa bulan setelah perceraian itu, aku mengemasi hidupku sekali lagi. Bukan dengan air mata, bukan dengan luka yang terbuka, tapi dengan keyakinan baru bahwa hidup tidak harus selalu dibagi dengan orang yang tak sanggup menjaganya. Kali ini, aku tidak membawa koper penuh pakaian. Aku membawa sesuatu yang lebih besar, diri sendiri yang utuh, dan luka yang perlahan berubah jadi kekuatan. Aku pindah ke kota lain. Sebuah kota yang tidak mengingatkan aku pada Revan. Tidak ada kenangan di setiap sudut jalannya. Tidak ada kafe yang pernah kami kunjungi. Tidak ada tempat makan favorit yang kini terasa pahit. Di kota baru itu, aku menyewa apartemen kecil yang menghadap taman. Setiap pagi aku membuka tirai dan menatap matahari terbit dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas tanpa perih. Dan di sanalah, aku memulai perjalanan yang dulu kupikir tak mungkin kulakukan sendiri. Program bayi tabung. Bukan karena aku ingin membuktikan apapun pada Revan, atau pada keluarga mantan mertuaku yang suka menyebut rahimku, tanah tandus. Tapi karena aku ingin menjadi ibu. Bukan demi siapapun, bukan untuk mempertahankan pernikahan yang gagal, tapi karena aku memang ingin mencintai seorang anak, dengan caraku sendiri.
Aku berkonsultasi dengan dokter terbaik. Program bayi tabung yang kupilih berasal dari klinik internasional yang memungkinkan donor sperma dari luar negeri dengan prosedur ketat dan legal. Setiap tahap kujalani dengan tenang, meski kadang air mata jatuh juga saat malam. Bukan karena menyesal, tapi karena perjalanan ini begitu panjang. Terlalu panjang. Selama bertahun-tahun aku dihina, ditekan, disalahkan, seolah tak bisa hamil adalah kutukan yang pantas membuatku ditinggalkan. Padahal aku hanya perempuan yang ingin dicintai apa adanya. Tanpa syarat, tanpa tuntutan. 3 bulan setelah proses, aku dinyatakan positif hamil. Hari itu, aku hanya menatap test pack dalam tanganku. 2 garis merah. Aku tidak menjerit, tidak menangis keras. Aku hanya duduk di tepi ranjang, memeluk perutku yang masih datar, dan untuk pertama kalinya, aku berbicara pada seseorang yang bahkan belum bisa mendengarku. "Selamat datang, Nak," bisikku. "Kita berdua akan baik-baik saja." Setiap pagi di kota ini terasa lebih lembut. Tidak ada ibu mertua yang datang tanpa diundang. Tidak ada sindiran bahwa aku mandul, tidak ada tekanan untuk menghasilkan pewaris. Yang ada hanyalah aku, dan kehidupan kecil yang kini tumbuh di dalam rahimku, tanah yang katanya tandus, tapi ternyata hanya butuh cinta yang tulus untuk bersemi. Aku mulai menulis kembali. Buku harianku penuh dengan surat-surat untuk calon bayiku. Aku menulis bagaimana dulu aku hampir menyerah, bagaimana aku bangkit, dan bagaimana ia, si kecil, telah memberiku cahaya baru. Kadang aku bertanya-tanya, apakah Revan pernah tahu kabarku? Apakah ia masih tinggal bersama Shena? Apakah anak-anak mereka tumbuh dengan tawa? Tapi kemudian, aku menyadari, aku tidak butuh tahu. Karena ini bukan tentang dia. Bukan tentang mereka. Ini tentang aku. Tentang seorang perempuan yang pernah dicintai, lalu dikhianati, tapi tidak pernah benar-benar jatuh. Karena ia memilih bangkit untuk dirinya sendiri. Malam-malamku kini tak lagi sunyi. Ada detak jantung kecil yang menyertai tidurku. Ada harapan yang tumbuh bersamaan dengan rasa mual dan kelelahan. Tapi aku bahagia. Bahagia karena akhirnya aku hidup bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi untuk membahagiakan diriku sendiri. Aku tidak lagi menunggu pelukan dari seseorang untuk merasa aman. Kini, pelukan terbaik adalah saat aku memeluk perutku, menyadari ada kehidupan kecil yang akan memanggilku, ibu. Dan aku akan menjadi ibu. Yang kuat, yang tak tunduk pada tekanan. Yang tahu rasanya dihancurkan, tapi memilih untuk tidak membalas dengan kehancuran. Karena perempuan tidak diukur dari rahimnya, tapi dari seberapa besar ia mencintai dirinya sendiri. Meski dunia berkata ia tak layak dicintai, hari ini, aku menggendong bayiku. Seorang bayi perempuan mungil, dengan kulit semulus kapas dan mata yang begitu jernih. Ia tidur pulas di dadaku, tangannya menggenggam jariku seolah ingin berkata, "Aku di sini, Bu. Jangan takut lagi." Namanya, Raya. Kata itu kupilih dengan hati yang penuh. Raya, yang berarti cahaya. Karena dia hadir di hidupku seperti fajar yang membelah malam tergelapku. Dia adalah bukti bahwa setelah luka yang panjang, masih ada harapan yang tumbuh dari keberanian, bukan dari paksaan. Suara tangis pertamanya saat lahir. Seperti gema dari hidup baru yang akhirnya kumiliki setelah semua yang kuhadapi. Seminggu lalu, tepat seminggu setelah kelahiran Raya, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor yang dulu sangat kukenal. Nomor yang dulu kutunggu tiap malam, saat Revan bilang sedang dinas luar kota. Nomor yang pernah membuat dadaku sesak, penuh harapan, dan kini hanya membangkitkan kenyataan yang sudah kutinggalkan. Isinya singkat.
Maafkan aku, Cik. Shena pergi. Aku kehilangan semuanya. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Tapi tak ada emosi yang muncul. Tak ada getaran. Tak ada luka baru. Hanya sunyi. Shena pergi, entah karena apa. Mungkin karena Revan kembali menjadi lelaki yang tunduk pada tekanan dan lupa bagaimana caranya memperjuangkan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku menatap Raya yang sedang tertidur di pelukanku. Jari-jarinya mengepal lembut. Napasnya tenang. Dan saat itu, aku tahu. Aku tak pernah kehilangan apapun. Justru aku diselamatkan dari kehidupan yang tak layak kupertahankan. Lalu, aku balas pesannya. Kamu kehilangan aku sejak hari kamu memilih warisan daripada cinta. Dan setelah itu, aku blokir nomornya. Karena Revan tidak layak tahu bagaimana indahnya hidupku kini. Dia tidak berhak menyaksikan pertumbuhan anak yang lahir dari keberanian, bukan kebohongan. Dia tidak pantas melihat bagaimana aku, perempuan yang dulu dia tinggalkan dalam diam, kini bangkit dan berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk merangkul masa depan yang kupilih sendiri. Dulu, aku pikir cinta adalah tentang bertahan, tentang memaafkan, meski hati remuk, tentang diam demi menjaga rumah tangga. Tapi sekarang aku tahu, cinta sejati tidak lahir dari paksaan, tidak tumbuh dari tekanan, tidak hidup dari rasa takut. Cinta sejati tumbuh dari pilihan, dari keberanian untuk bertahan di sisi orang, bukan karena desakan, tapi karena hati yang memang ingin. Dan Revan, dia tidak berani. Dia memilih kehendak ibunya. Dia memilih pewaris. Dia memilih ketakutan akan omongan orang, daripada perempuan yang sudah berdiri di sisinya selama 5 tahun dengan luka dan air mata yang tak pernah ia lihat sepenuhnya. Tapi aku memilih keberanian. Aku memilih untuk hidup sendiri. Untuk menjadi ibu, tanpa suami. Untuk mencintai seorang anak, tanpa warisan. Dan itu, ternyata, lebih dari cukup. Raya menggeliat pelan di pelukanku. Bibirnya membentuk senyum kecil dalam tidur. Aku mengusap kepalanya dengan lembut, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah memilih aku sebagai rumahmu. Nak, kita akan baik-baik saja. Kita akan bahagia, tanpa kebohongan, tanpa syarat." Aku, Cika, perempuan yang pernah dikhianati, pernah dianggap tidak cukup, pernah diabaikan. Tapi kini, aku adalah ibu. Aku adalah perempuan yang memilih dirinya sendiri. Dan aku tahu, lebih baik menjadi ibu dari anak yang lahir dari keberanian, daripada istri dari suami yang lahir dari ketakutan.